Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Belajar Menyenangkan bersama Ahmad dan Iin. Di video kali ini saya akan mengulas mengenai bisnis online. Materinya yaitu tentang website. Yuk kita belajar. Mau belajar apa kita hari ini? Yang pertama, pengertian website. Kedua, jenis fungsi dan manfaat website. Ketiga, perbedaan website statis dan website dinamis. Keempat, perancangan pembuatan website. Yang pertama yaitu pengertian website. Nah, kenalan dulu nih sejarahnya. Apa ya sejarahnya website? Tahun berapa website itu berdiri? Atau tahun berapa website itu terlahir? Ayo, tahun 1991 ya. Jadi website itu dibuat pada tahun 1991. Oleh siapa? Oleh tim Berners-Lee ya. Nah, di sini jika kalian ingin mengetahui seperti apa tampilannya, silakan ya akses tautan berikut. Nah, di sini kalian bisa buka tautan ini dan kalian bisa tahu tentang sejarah website. Ya, kita lanjut ya di sini. Nah, oh iya, pada umumnya sebuah website akan menampilkan informasi atau satu topik tertentu. Meskipun saat ini banyak website yang menampilkan berbagai informasi dengan topik yang berbeda. Ya, mengenai website itu merupakan suatu kumpulan atau halaman yang menampilkan berbagai macam informasi teks, data, gambar diam ataupun gambar bergerak. Ya, ada juga animasinya, suara, video, maupun gabungan dari semuanya. Ya. Nah, jadi semuanya ini dibentuk dalam satu rangkaian bangunan yang saling berkaitan, di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman atau hyperlink. Ya, jelas ya tentang website pengertiannya. Lanjut lagi yang kedua, jenis fungsi dan manfaat website. Apa ya jenisnya? Di sini ada website statis, website dinamis, website interaktif. Ini adalah 3 jenis website berdasarkan sifatnya. Lanjut lagi, jenis website berdasarkan fungsinya. Ya, search engine ini adalah website yang menyediakan layanan mesin pencarian. Lalu 2, blog. Apa itu blog? Blog itu dikatakan catatan harian dari pemilik website. Lalu networking. Apa networking? Yaitu website yang menyediakan fasilitas untuk para anggotanya agar dapat berinteraksi dengan anggota lainnya. Ada apa lagi di sana? Yang nomor 4 itu ada forum. Yang nomor 5 itu ada berita. Nomor 6 ada galeri. Nomor 7 ada multimedia. Isinya apa multimedia? Biasanya berisi konten-konten video. Ada apa lagi kah? Di sana juga ada e-learning. Biasanya ini dimanfaatkan oleh organisasi pendidikan untuk menyediakan fasilitas belajar melalui internet. Apalagi sekarang ini pada masa PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Jadi website e-learning ini sangat dibutuhkan bagi sekolah-sekolah gitu ya.
Nah, selanjutnya yang kesembilan itu e-commerce. Apa itu e-commerce? Itu adalah toko virtual ya, di mana para pengunjung dapat melakukan aktivitas dimulai dari melihat-lihat hingga membeli yang Anda inginkan. Apa contohnya e-commerce? Di Indonesia ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, fungsi website ya. Fungsi website itu yang pertama buat komunikasi. Komunikasi pada umumnya adalah situs untuk web dinamis. Yang kedua itu untuk informasi ya. Fungsi informasi pada umumnya lebih menekankan pada kualitas bagian kontennya karena tujuan situs tersebut adalah menyampaikan isi konten tersebut ya. Lalu yang ketiga ada transaksi ya. Situs website dapat dijadikan sarana transaksi bisnis. Lalu yang keempat ada entertainment. Nah, entertainment ini dapat memiliki fungsi hiburan ya, karena penggunaan animasi gambar, video, audio sehingga menjadi daya tarik ya. Jelas ya. Jadi fungsi website dapat kita singkat menjadi kata kite. K-nya komunikasi, I-nya informasi, T-nya transaksi, E-nya entertainment. Jadi fungsi website apa? Kite, komunikasi, informasi, transaksi, dan entertainment. Jelas ya? Lanjut, manfaat website. Nah, di sini ada beberapa manfaat website. Pertama apa? Promosi terluas. Kedua, dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, media tanpa batas. Keempat, memperluas jangkauan promosi. Jelas ya, karena website itu bisa diakses di luar negeri maupun di dalam negeri dan kapanpun selama ada jaringan internet. Lalu apalagi manfaatnya? Yang keempat, media pengenalan perusahaan ya, sebagai ajang promosi ya, atau media promosi ini ya. Tiga, berikutnya mengenai perbedaan website statis dan website dinamis. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, interaksi antara pengunjung dan pemilik web. Web statis tidak dimungkinkan terjadinya interaksi, sedangkan web dinamis terdapat interaksi antara pengunjung dengan pemilik web. Lalu yang kedua, konten. Apa konten? Untuk web statis hanya diberikan oleh pemilik web dan jarang di-update. Sedangkan web dinamis bisa berasal dari pengunjung dan lebih sering di-update. Lalu berikutnya, bahasa skrip yang digunakan. Website statis biasanya menggunakan HTML saja atau paling tidak bisa ditambah dengan CSS. Tapi kalau website dinamis menggunakan bahasa pemrograman web yang lebih kompleks ya. Sedangkan penggunaan database untuk web dinamis menggunakan database untuk menyimpan dan memproses data. Selanjutnya yang keempat, perancangan pembuatan website. Apa saja yang ada di dalam perancangan? Pertama, kumpulkan dan pelajari. Kedua, perencanaannya harus lebih matang. Ketiga, rancangannya harus sudah rapi.
Yang keempat, pengembangan. Yang kelima, pengujian, pengiriman, peluncuran. Dan keenam, pemeliharaan ya. Lanjut. Nah, tahap 1, kenali dan pelajari. Apa yang harus dikenali dan dipelajari? 1, tujuan. Website kita nih mau mengisi atau mau berisi tentang apa? Tujuannya untuk apa? Memperkenalkan produkkah? Memberikan pelayanan? Atau hanya sekedar menginformasikan? Nah, jadi tujuannya harus jelas. Lalu yang kedua, sasaran. Nah, sasaran ini adalah tindakan yang diinginkan dari para pengunjung saat mengunjungi situs webnya. Ya. Nah, jadi di sini sasarannya apa? Gitu, jelas ya. Yang ketiga, pengunjung. Nah, pengunjung ini siapa yang ingin dicapai? Usia berapa? Jenis kelaminnya apa ya? Jadi data demografi pengunjung. Lalu yang keempat, di sini ada konten. Ya, jenis informasi apa yang akan dicari oleh pengunjung? Apakah tentang produk atau tentang spesifikasi lainnya? Jelas ya, kenali dan pelajari. Lanjut, perencanaan. Nah, perencanaan ini ada 5. Membuat peta situs, memutuskan teknologi apa yang Anda butuhkan. Ketiga, menentukan resolusi tampilan yang bisa diterima. Keempat, membuat markup. Ya, ini adalah tata letak halaman. Lalu yang kelima, rencanakan konten Anda. Ya, rencanakan kontennya mau seperti apa. Ya. Lanjut, berikutnya mengenai rancangan. Nah, jika Anda sudah menguraikan rincian-rincian pada tahap 1 dan 2, maka perancangan halaman beranda dan semua sub halaman tidak terlalu rumit. Ya. Tahap 4 yaitu pengembangan. Ya, pengembangan di sini setelah dirancang dan dilakukan serta disetujui, maka proses pembuatan situs baru bisa dimulai. Ya, elemen interaktif seperti formulir kontak, animasi flash dan kereta belanja akan diimplementasikan pada tahap ini, yaitu tahap 4 mengenai pengembangan. Lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap 5, pengujian, pengiriman, dan peluncuran. Nah, apa isinya? Yaitu pengembangan situs web akan menguji situs web Anda, kelengkapan fungsinya, hingga masalah kompatibilitas. Ya, di tahap ini situs web Anda itu ditanya mengenai kelengkapan fungsinya, ya, hingga masalah kompatibilitas. Selain itu, pengembang akan memastikan bahwa semua kode pemrograman yang ditulis untuk validasi situs web akan memenuhi standar pemrograman web yang ada saat ini. Jelas ya. Nah, selanjutnya apalagi nih? Tahap 6, pemeliharaan. Yang terakhir yaitu tahap pemeliharaan. Tahap ini juga tak kalah pentingnya dari tahap perencanaan.
Karena di tahap ini web kalian harus dipelihara, harus dirawat. Maksudnya dirawat bagaimana? Ya, jika Anda memutuskan untuk memegang kendali penuh, perancang harusnya telah membuat halaman CMS, ya, situs web untuk memberikan kemampuan menyunting isi situs web serta menambah halaman baru. Ya, selanjutnya ini adalah daftar pustaka acuan materi yang saya pakai pada materi website di video kali ini. Ya, terima kasih. Dan apabila kalian suka akan video ini, jangan lupa ya di-subscribe, share, and like channel Belajar Menyenangkan bersama Ahmad dan Iin. Ya, sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.